Candi Tikus di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi ini ditemukan pada tahun 1914 oleh Bupati Mojokerto, yaitu Raden Kromojoyo Adinegoro secara tidak sengaja. Candi Tikus dipergunakan sebagai petirtaan baik oleh penganut Hinduisme maupun Buddhisme pada zaman Kerajaan Majapahit. Penemuan tersebut diawali dengan laporan penduduk bahwa di daerah tersebut terjangkit wabah tikus yang bersarang di sebuah gundukan. Ketika gundukan dibongkar, ternyata di dalamnya terdapat sebuah candi yang disebut dengan Candi Tikus. Sejarah penemuan inilah hingga sekarang banyak petani baik dari daerah sekitar Mojokerto maupun luar kota yang sawahnya diserang hama tikus datang ke tempat ini untuk memperoleh air candi yang dipercaya dapat mengusir hama tikus. Bangunan Candi Tikus berdiri pada permukaan tanah yang lebih rendah di daerah sekitarnya, yaitu lebih kurang sedalam 3,5 meter. Oleh karena itu, untuk mencapai lantai dasar candi harus menuruni tangga masuk yang berada di sisi utara, yang merupakan pintu masuk candi. Orientasi Candi Tikus adalah menghadap ke utara dengan azimut 200. Candi Tikus berdenah bujur sangkar dengan ukuran 22,5 kali 22 meter, serta tinggi dari lantai sampai puncak adalah 5,20 meter. Bahan bangunan didominasi oleh bata, sedang batu andesit digunakan untuk pancurannya. Dinding Candi Tikus dibuat berteras untuk menahan tanah sekitarnya. Pada dinding di bagian bawah serta batur, candi ini terdapat pancuran yang seharusnya berjumlah 46 buah. Namun kini tinggal 19 buah, sementara yang lain tersimpan di Museum Trowulan. Adapun bentuk jalatwara atau pancurannya ada dua macam, yaitu Padma atau Lotus dan Makara. Pada dinding utara bagian bawah, di kiri kanan tangga masuk terdapat bilik berupa kolam berukuran sepanjang 3,5 meter, lebar 2 meter dan tinggi 1,5 meter. Pintu masuknya mempunyai tangga terletak di dinding sebelah selatan berukuran lebar 1,2 meter. Dinding utara kolam terdapat pancuran masing-masing berjumlah 3 buah. Seluruh pancuran air dahulu mendapatkan pasokan air melalui saluran yang terdapat di bagian selatan, yaitu di belakang candi induk. Sementara saluran pembuangan terletak di lantai dasar. Bangunan induk terletak di tengah, kakinya menempel pada teras bawah dinding selatan. Struktur bangunan induk terdiri dari kaki, tubuh, dan atap. Kaki candi berdenah segi 4 berukuran panjang 7,75 meter, lebar 7,65 meter, dan tinggi 1,5 meter. Pada bagian kaki ini terdapat saluran air tertutup mengelilingi candi, lebar 17 cm dan kedalaman 54 cm, yang berguna untuk memasok air ke pancuran-pancuran sepanjang kaki candi. Tubuh candi berdenah bujur sangkar berukuran 4,8 kali 4,8 meter. Di sisi barat, utara, dan timur menempel pada bagian luar tubuh candi terdapat menara semu, masing-masing berjumlah 5 buah. Di atas tubuh candi terdapat 4 buah menara berukuran 0,84 kali 0,80 meter terletak pada setiap sudutnya. Menara yang paling besar berdiri di tengahnya berukuran 1 kali 1,4 serta tinggi 2,76 meter. Kemuncak menara ini telah hilang hingga tidak diketahui dengan pasti bentuknya. Menara-menara ini menggambarkan Gunung Mahameru sebagai pusat makrokosmos. Oleh karena itu diperkirakan Candi Tikus dipergunakan sebagai petirtaan baik oleh penganut Hinduisme maupun Buddhisme. Yang keduanya menganut paham Mahameru sebagai tempat suci. Candi Tikus dibuka pada tahun anggaran 1984 atau 1985 sampai dengan 1988 atau 1989. Arkeolog menyebutkan Candi Tikus bukanlah candi melainkan petirtaan. Candi Tikus berada di cakupan Trowulan yang notabene dekat dengan ibu kota Mojokerto. Bagian yang istimewa dari petirtaan ini adalah adanya bangunan mirip menara-menara kecil di tengahnya. Ada hubungannya dengan tradisi kuno yang dianggap suci. Fungsi penting dari petirtaan tersebut yakni mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup di sekelilingnya. Dan itu sebagai fungsi yang religius. Ada fungsi yang tidak terkait dengan agama semata, yakni fungsi praktisnya. Karena ternyata hasil dari ekskavasi yang dilakukan memberikan informasi kepada kita bahwa sumber air yang berasal dari bagian selatan candi ini masuk ke dalam candi. Kemudian dari dalam candi dialirkan ke tempat lainnya. Candi Tikus tidak hanya menampung air tapi juga dialirkan ke utara setelah disucikan. Menurut fungsinya, pensucian Candi Tikus mengandung fungsi kesuburan. Jika digunakan untuk pertanian, maka mengandung makna kesuburan bagi petani. Pengelolaan sumber daya air tidak semata-mata hanya untuk mengumpulkan air kemudian menyalurkannya, tapi juga ada kepentingan estetiknya juga. Denah bentuk petirtaan dengan bangunan utama di tengah. Ada kolam-kolam kecil di satu sudutnya.
Ada yang memberikan tafsiran satu kolam digunakan untuk perempuan dan satu laginya untuk laki-laki. Tapi secara arkeologi belum ada data terkait fungsi tersebut. Data tersebut sama dengan sumber Beji di Kabupaten Jombang. Ada 2 pancuran air yang bisa diartikan untuk menampung air. Di Bali juga ada pola yang sama. Dari apa yang ada di lapangan kita tidak menemukan pola baku jika petirtaan harus mempunyai orientasi tertentu. Karena ini orientasinya utara-selatan. Di sumber Beji, timur-barat. Bangunan suci yang ada di tengah bisa diarahkan ke satu objek orientasi yang utama. Entah gunung, entah sesuatu yang dianggap paling suci. Tanah yang asli di Candi Tikus sudah jauh berada di dalam. Jika ada air di dalam kolam, maka dibutuhkan ketinggian yang sama agar bisa keluar dari kolam. Tanah yang saat ini ada di sekitar Candi Tikus menurutnya sudah 2 meter di atas dari bibir kolam Candi Tikus. Permukaan tanah yang meninggi karena proses sedimentasi. Ragam yang perlu diperhatikan yakni pertama, muncul pola Padma. Padma adalah satu komponen bunga penting dalam masa Hindu-Buddha. Dia mempunyai makna filosofi. Kedua, ada perpaduan penggunaan bata dan batu. Bagian untuk mengeluarkan air dari bahan batu andesit. Selain lebih awet, juga fungsinya lebih bagus secara estetis daripada bahan dari bata. Candi Tikus banyak dikaitkan dengan suatu gambaran dahulu. Jika orang mau ditasbihkan menjadi seorang raja, maka akan disucikan di Candi Tikus. Candi Tikus bagi sebagian penduduk sekitar dipercaya memiliki unsur magis dan dapat memberikan kesejahteraan. Cerita ini bermula dari seorang petani di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Mojokerto yang gelisah karena serbuan tikus di sawah. Hasil tani yang biasa cukup untuk menghidupi seluruh anggota keluarga kini nyaris tak tersisa. Tak tahan menghadapi serbuan tikus, dia memohon pada Sang Pencipta. Lalu suatu malam si petani mendapat wangsit agar mengambil air di kawasan Candi Tikus lalu menyiramkan air itu ke 4 sudut sawah. Sebuah keajaiban terjadi. Tikus-tikus yang biasanya kerap beraksi di malam hari hilang begitu saja. Tanah sawah juga mendadak jadi subur. Si petani tak kuasa menahan kegembiraannya dan bercerita pada warga desa. Menurut Mpu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama, candi yang diperkirakan dibangun pada abad ke-13 atau abad ke-14 ini merupakan tempat untuk mandi raja dan upacara-upacara tertentu yang dilaksanakan di kolam-kolamnya. Dalam kitab tersebut, pada Pupu 27 dan 29 menyebutkan adanya tempat pemandian atau petirtaan raja yang dikunjungi Hayam Wuruk, dan keterangan menyebutkan adanya upacara-upacara tertentu yang dirayakan di kolam-kolam. Di samping itu, model bangunan Candi Tikus juga makin ke atas makin mengecil, dan pada bangunan induk seakan-akan terdapat puncak utama yang dikelilingi oleh 8 puncak yang lebih kecil. Model tersebut ada kemiripan tersendiri dengan bentuk utuh Gunung Mahameru. Secara mitologi, Gunung Meru selalu dihubungkan dengan air kehidupan yang dipercaya mempunyai kekuatan magis dalam memberikan kekuatan pada seluruh makhluk hidup. Kepercayaan ini lahir dari konsep Hindu-Buddha yang meyakini gunung tersebut sebagai pusat kehidupan, yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk bangunan candi. Pemahaman itu hingga dewasa ini masih dikultuskan oleh sebagian masyarakat.